Pada video sebelumnya kita sudah menggunakan central limit theorem atau teorema central limit untuk mengkaitkan antara mean dan standar deviasi dari sampel kepada mean dan standar deviasi dari populasi. Kita sudah pakai itu, dan pada waktu itu saya katakan bahwa kita harus memastikan bahwa sampel size-nya besar, lebih besar sama dengan 30. Nah, itu bagaimana ceritanya, mengapa harus seperti itu, dan bagaimana kaitannya dengan distribusi populasi, saya akan jelaskan dalam video ini. Teorema central limit atau central limit theorem mengatakan bahwa terlepas dari bentuk distribusi populasi, jadi bentuk distribusi populasi ini seperti apapun, selama sampel kita sangat besar, kemarin saya katakan lebih besar sama dengan 30, maka distribusi dari rata-rata dari sampel akan mengikuti distribusi normal, sehingga kita bisa memakai rumus ini untuk memprediksi mean dan standar deviasi dari populasi. Jadi saya ingatkan lagi, kalau ini sampel, ini populasi, sampel kita punya rata-rata, dan kita punya standar deviasi. Populasi kita punya rata-rata, dan kita punya standar deviasi. Jadi kita bisa menggunakan rata-rata dan standar deviasi dari sampel untuk mengaproksimasi atau memprediksi mean dan standar deviasi dari populasi, dengan catatan kalau distribusi mean-nya itu dari sampel bersifat distribusi normal. Nah, ini akan terjadi jika N lebih besar sama dengan 30. Nah, ini bagaimana ceritanya seperti itu, saya akan jelaskan dalam video ini. Jadi ini saya punya 3 buah distribusi. Kita lihat yang pertama saja. Misalnya ini saya punya populasi dengan distribusi normal. Distribusi normal bentuk seperti ini. Misalnya, contoh-contoh yang kita pakai kemarin, misalnya berat bayi, berat lahir dari bayi. Itu terdistribusi normal, misalnya mean-nya itu ada di sekitar 2,7 kg, ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, dengan bentuk distribusi yang normal, simetris seperti ini. Ada kemungkinan distribusi yang lain, uniform populasi atau eksponensial populasi. Kita biar tinggalkan ini dulu. Nah, sekarang misalnya yang ini, distribusi normal. Sekarang ini populasi kita, saya akan ambil sampel dari populasi. Katakanlah saya ambil sampel dengan ukuran sampel sama dengan 2. Maka saya ambil 2 bayi saja dari rumah sakit A. Saya ambil 2 bayi, saya hitung rata-rata, saya dapat rata-ratanya. Jadi X bar dari rumah sakit yang pertama untuk size 2. Kemudian saya pergi ke rumah sakit berikutnya, saya dapat lagi 2 bayi, saya hitung lagi X barnya. Rumah sakit berikutnya saya dapat lagi 2 bayi, saya hitung X barnya, dan seterusnya. Setelah saya dapat X bar banyak dari berbagai rumah sakit, X bar ini saya plot distribusinya lagi. Jadi saya plot distribusinya, jadi distribusi dari X bar, bukan distribusi dari X. Nah, kalau saya plot jadi seperti apa? Untuk N sama dengan 2, distribusinya saya akan plot jadi seperti ini. Sedangkan kalau populasi kita itu bentuk distribusinya kotak, uniform distribution, maka kalau saya pergi ke setiap rumah sakit cuma ambil 2 bayi, saya hitung rata-ratanya dari setiap rumah sakit, kemudian rata-rata itu saya plot distribusinya, saya akan dapat bentuk distribusi yang segitiga seperti ini. Tidak distribusi normal. Kalau populasi saya berbentuk eksponensial atau skew sangat ke kanan seperti ini, maka ketika saya ambil dengan sampling size cuma 2, jadi setiap rumah sakit saya cuma ambil 2 bayi, maka saya ketika melihat distribusi dari rata-rata, distribusi dari X bar, saya akan ketemu yang bukan distribusi normal. Ini kalau kasus N sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau saya membuat N yang lebih besar dari 2? Saya ambil N sama dengan 5. Jadi saya ke rumah sakit A, saya ambil data dari 5 bayi, saya hitung X bar dari rumah sakit A. Saya ke rumah sakit B, saya ambil 5 bayi, saya ambil hitung X bar dari rumah sakit B, X bar dari rumah sakit C, jadi ini sudah 5. Kalau saya sudah melakukan dengan size 5, maka ketika saya plot distribusi dari X bar, saya akan ketemu bahwa di sini bentuknya distribusi normal, di sini sudah menjadi distribusi normal untuk N sama dengan 5. Anda ingat tadi N sama dengan 2 bentuknya tidak normal. N sama dengan 5 bentuknya sudah normal. Sedangkan untuk kasus populasi yang sangat eksponensial atau sangat skew seperti ini, maka N5 distribusi dari X masih tidak berbentuk distribusi normal. Bagaimana jika N-nya saya tambahkan lagi? Ini N sama dengan 30. N sama 30, jadi saya pergi ke setiap rumah sakit, saya cari data dari 30 bayi.
untuk kasus ini, untuk kasus ini, untuk kasus ini. Maka kalau saya ambil N sama dengan, jadi ini bukan 5, tapi N sama dengan 30, maka saya akan dapat distribusi dari X akan berbentuk distribusi normal. Di sini ketika kasus populasinya aslinya bukan distribusi normal tapi uniform, toh setelah saya ambil N sama dengan 30, saya akan dapat distribusi dari mean berbentuk distribusi normal juga. Bahkan kalau populasi saya bentuknya sangat skew atau eksponensial seperti ini, kalau saya menggunakan N sama dengan 30, maka distribusi dari X bar akan berbentuk distribusi normal juga. Inilah yang menjelaskan kenapa kalau N sudah sangat besar, maka kita tidak perlu memperhatikan distribusi populasinya seperti apa. Seperti apapun distribusi populasinya, pasti kita bisa percaya bahwa distribusi dari X bar adalah normal. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita tidak punya N yang besar, kalau kita punya N yang kecil misalnya cuma 4, kalau N yang kecil misalnya cuma 4, maka kita kembali ke kasus seperti ini. Maka kalau distribusinya tidak normal, maka distribusi X-nya juga, X bar-nya juga akan tidak normal. Sehingga kalau kita tidak yakin populasi kita ada di distribusi normal, jadi kemungkinan populasi kita bentuk seperti ini atau bentuk seperti ini, maka sebaiknya N kita harus 30 atau lebih besar. Tapi kalau kita sudah cukup yakin bahwa distribusi populasi kita distribusi normal, maka kita pakai N yang kecil pun tidak apa. Karena N yang kecil sekalipun distribusi dari X bar sudah berbentuk normal kalau populasinya normal. Jadi itulah yang perlu saya jelaskan dari kalimat ini. Jadi terlepas dari bentuk distribusi populasi, jika N lebih besar dari 30, lebih besar sama dengan 30, maka kita bisa anggap distribusi dari X bar adalah normal. Sehingga kita bisa pakai rumus ini. Sedangkan kalau kita punya sampling size yang kecil, maka kita harus pastikan bahwa populasi kita adalah distribusi normal. Nah, tentunya Anda bertanya, kapan populasi distribusi normal, kapan tidak, bagaimana, dan sebagainya. Saya akan berikan beberapa contoh. Misalnya, kalau saya berikan contoh, seperti yang kita sudah pakai sebelumnya ya, berat bayi yang lahir. Maka saya bisa anggap berat bayi yang lahir itu misalnya sekitar 2,7 kilo. Ada yang lebih besar, kebanyakan di 2,7 kilo, ada yang lebih berat dari 2,7 kilo tapi makin sedikit. Ada yang lebih ringan dari 2,7 kilo tapi makin sedikit. Saya bisa asumsi ini normal. Tapi kalau misalnya saya katakanlah gini, ini saatnya banyak sekali work from home ya. Ini tahun 2020. Kalau saya tanya, saya survei di antara mahasiswa, berapa rupiah uang yang dikeluarkan untuk membayar pulsa internet? Maka mungkin saya bisa berharap bahwa distribusinya normal. Mungkin sekitar min-nya itu sekitar 100.000. Ada mahasiswa yang menghabiskan lebih dari 100.000, ada yang menghabiskan kurang dari 100.000. Tapi dia berbentuk distribusi normal. Jadi kalau saya tanya berapa rupiah yang Anda habiskan untuk membelikan pulsa internet, saya bisa asumsi itu adalah distribusi normal. Tapi kalau saya pergi ke mahasiswa, saya tanya, berapa rupiah yang Anda habiskan untuk main golf? Saya hampir yakin kebanyakan akan jawab 0. Tidak ada yang main golf. Mungkin ada cuma sedikit aja mahasiswa yang main golf. Jadi distribusinya nanti akan seperti ini. Kebanyakan akan 0 rupiah. 0 rupiah, bahkan mungkin lebih curam lagi begini. Eksponensial seperti ini. Karena kebanyakan akan 0 rupiah. Ada yang main golf, sedikit yang main golf. Seperti itu. Atau contoh lain misalnya, Anda kasih tes penjumlahan. Penjumlahan angka dari 1 sampai 100 untuk orang yang sudah sarjana. Jumlah 1 tambah 1, 2 tambah 5, 3 tambah 7, 12 tambah 15, begitu. Saya akan yakin bahwa distribusinya bukan normal, karena mayoritas akan mendapat nilai 100. Ada yang akan dapat nilai yang kurang dari 100, yang mungkin buat kesalahan dan sebagainya. Ada yang dapat kurang dari 100, tapi mayoritas akan, ini garis lurus ya, mayoritas akan mendapat nilai 100. Apakah ada yang dapat nilai lebih dari 100? Tidak mungkin. Maksimum nilai 100. Jadi bentuk distribusinya seperti ini. Maka kalau saya tanya, berapa distribusi uang yang dipakai untuk mahasiswa main golf, saya tidak boleh berasumsi distribusinya normal. Saya harus berasumsi distribusinya kemungkinan tidak normal. Maka kalau saya mau memprediksi sigma dan mu, saya harus pakai N lebih besar dari 30. Karena saya tidak bisa berasumsi distribusinya normal. Tapi kalau saya menyatakan berapa rupiah yang dipakai mahasiswa untuk beli pulsa internet,
saya bisa berasumsi itu distribusi normal. Sehingga kalau saya berasumsi populasi berdistribusi normal, maka saya boleh memakai N yang lebih kecil dari 30, bahkan sangat kecil. Misalnya kita pakai N2 dan sebagainya. Demikianlah penjelasan saya tentang teori di balik Central Limit Theorem. Central Limit Theorem ini sebenarnya dipakai dalam banyak hal dan sangat luas, tapi dalam konteks pelajaran ini, topik yang ada di minggu ini, kita batasi sampai di sini saja.